Halo semuanya. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kena banget ke kita semua deh, yaitu soal dilema antara uang dan hubungan. Sering banget kan kita dihadapkan sama pilihan yang susah di antara keduanya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih menempatkan hubungan di atas segalanya itu justru bisa jadi kunci kebahagiaan yang sejati? Oke, kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini ya. Ini nih inti dari semua konflik yang bakal kita bahas. Coba deh perhatikan baik-baik. Yang jadi masalah itu bukan uangnya, tapi cinta akan uangnya. Nah, di titik inilah segalanya bisa jadi rumit. Ya tentu saja, ini pertanyaan yang wajar banget dan sumber kita pun setuju kok. Jelas kita butuh uang untuk hidup, ya kan? Buat makan, buat punya tempat tinggal, buat menafkahi keluarga. Jadi kita di sini bukan mau bilang buat nolak uang, sama sekali bukan. Tapi lebih ke gimana kita bisa memahami posisi uang yang seharusnya dalam hidup kita. Jadi, di mana sih batasannya? Di bagian pertama ini, kita coba deh bedah perbedaan yang paling penting antara butuh uang buat hidup dan membiarkan hidup kita dikuasai sama uang. Poin utamanya tuh begini, uang itu cuma alat. Dia itu netral, nggak baik, nggak jahat. Masalahnya baru muncul waktu prioritas kita mulai geser. Waktu kita mulai ngejar-ngejar uang sampai lupa diri, sampai kita mengorbankan hal-hal yang sebetulnya jauh lebih berharga. Ya, itu adalah hubungan dan kasih sayang. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat apa sih harga yang harus dibayar waktu kita menomorsatukan kekayaan di atas segalanya. Dan seringkali harganya itu mahal banget. Diukurnya bukan pakai uang tapi pakai retaknya hubungan antar manusia. Nah, yang menarik dari sini adalah betapa nyata dan dekatnya contoh-contoh ini di hidup kita. Coba deh, siapa sih yang belum pernah dengar cerita kakak adik berantem hebat gara-gara warisan? Atau sahabat jadi musuh bebuyutan karena urusan bisnis? Belum lagi, sibuk kerja ngejar target seringkali bikin kita jadi jauh dari keluarga. Hubungan jadi korban pertama dalam perlombaan ini. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Yuk kita ngobrolin soal jenis harta yang beda. Harta yang nilainya wah jauh melampaui materi. Kutipan ini jujur keren banget cara ngegambarin inti pesannya. Hidup sederhana tapi penuh cinta dan kehangatan, itu jauh lebih berarti daripada kemewahan tapi isinya konflik dan benci. Ini perspektif yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang apa itu kaya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Uang, ya, emang bisa kasih kita kenyamanan, itu nggak bisa kita sangkal. Tapi pertanyaannya, apa uang bisa membeli cinta keluarga yang tulus, atau persahabatan yang sejati, atau kepercayaan yang udah dibangun bertahun-tahun? Jawabannya, ya kita semua tahu, jelas nggak bisa. Harta yang paling berharga dalam hidup ini memang nggak ada banderol harganya. Oke, teorinya udah jelas ya. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah yang lebih nyata buat membangun hidup yang lebih bermakna. Kita mulai dari yang paling dasar, pola pikir dan tindakan kita sehari-hari. Jadi, akar masalahnya seperti yang kita bahas di awal tadi, bukan uang, tapi cinta uang. Ini kondisi di mana hati kita itu dikendalikan sama materi. Kalau itu udah terjadi, sifat egois pasti muncul dan kita jadi rela mengorbankan hubungan cuma demi keuntungan pribadi. Ini tuh masalah hati. Kutipan ini benar-benar memperkuat poin barusan. Apa yang kita anggap paling berharga, ya disitulah hati kita akan tertambat. Kalau fokus kita cuma ngumpulin uang, ya hati kita bakal terikat di sana. Akibatnya, kita jadi buta sama hal-hal lain yang jauh lebih penting. Jadi, gimana kita mulainya? Simpel kok. Pertama, hargai keluarga. Itu pondasi utama kita. Kedua, jaga persahabatan. Karena teman sejati itu harta karun. Dan ketiga, peduli sama orang lain di sekitar kita. 3 langkah sederhana ini, kalau dibangun di atas dasar kasih, ini adalah resep buat hidup yang kaya secara makna, bukan cuma materi. Karena pada akhirnya, ini tolok ukur yang sesungguhnya dari sebuah kehidupan. Seseorang itu nggak akan dikenang karena berapa banyak nol di rekening banknya, tapi karena kasih yang dia bagikan dan dampak baik apa yang dia tinggalkan buat hidup orang lain. Sekarang kita sampai di bagian akhir nih. Coba deh kita renungkan ini semua dalam konteks warisan. Bukan warisan materi ya, tapi warisan seperti apa yang sebetulnya ingin kita tinggalkan di dunia ini? Ini sebuah kisah nyata yang ngena banget, sekaligus jadi pengingat keras buat kita. Pengakuan seorang pengusaha kaya di masa tuanya ini nunjukin kalau semua harta di dunia nggak akan bisa menggantikan kehangatan hubungan yang tulus. Ini pelajaran yang harganya sangat-sangat mahal. Baik, mari kita rangkum semua poin penting dari obrolan kita hari ini.
Pertama, dan ini penting, kita akui uang itu perlu, tapi jangan pernah jadi yang nomor satu. Kedua, hubungan yang penuh kasih itu jauh lebih berharga dari kekayaan manapun. Dan ingat ini baik-baik, uang bisa hilang terus dicari lagi. Tapi hubungan yang rusak, wah itu susah banget diperbaiki. Bahkan kadang nggak bisa kembali lagi. Karena intinya, hidup yang penuh kasih adalah hidup yang penuh kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Saat ini, di tengah semua kesibukan Anda, harta macam apa yang sebenarnya sedang Anda kumpulkan? Apakah harta yang suatu saat akan lenyap atau harta yang akan abadi? Terima kasih.